Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, para jamaah Yasin Warratib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka acara rutin. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita mohon kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan, diberikan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, alhamdulillah sekarang kita berada pada bulan apa ini? Zulhijjah. Dikatakan wal fajri wa layalin ashar wa syaf'i wal watar. Ini termasuk ada yang mengatakan sumpah Allah wal fajri wa layalin ashar, yaitu malam-malam 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Dan ini termasuk Syahrul Hurum, yang mana juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahab ilallahi minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr." Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah. Tidaklah amal soleh daripada hari-hari orang yang berbuat amal soleh hari-hari ini, yaitu 10 Zulhijjah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Zulhijjah. 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini amal soleh, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung masih baru berapa hari si pirang dina kita ngeluru si alkiah, ya kita gunakan kesempatan untuk selalu berbuat amal soleh. Bahkan sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tidak lebih utama ya Rasulullah daripada amal soleh pada hari 10 bulan awal sampai hari ke-10 bulan Dzulhijjah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah ini lebih utama, kecuali orang yang keluar dengan dirinya, hartanya, dan tidak kembali dengan membawa sesuatu sama sekali. Ini pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita selalu berbuat amal soleh pada bulan-bulan ini. Dan termasuk Syahrul Hurum, disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, wabil khusus ayyamud tarwiyah wa ayyam Arafah. Kalau ayam hari Arafah sudah jelas buat kita semua, yaitu hari ke-9 bulan Zulhijjah, berarti hari Rabu. Ini bulan puasa pada hari Arafah ini akan menebus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Enak nopo betul? Diampuni dosa cuma sehari puasa pada bulan Arafah. Dan ini tentu bukan dosa-dosa besar ya. Ini dosa-dosa kecil antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mulai sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga tidak
semoga dengan kita niat yang baik, tidak keluar dari tempat ini kecuali kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak jauh dari kita semua. Kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iki jarinya cuma 10 menit ya biasa. Iki mau aku oleh pesen kapan ini cuma biasanya Ustaz Reza gak tahu-tahu. Cuma 10 menit cukup jadi. 10 menit iki wis 7 menit. Ya apa? Kari mangan itu. Tak ngombe dulu ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan semacam ini kita baca Yasin, terus kumpulan Rotiban, ini merupakan perkumpulan yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkumpulan yang baik, yang mana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, humul jalis la yashqa bihim jalisuhum. Ini majelis adalah majelis yang baik dan tidak akan celaka orang yang duduk di majelis tersebut. Karena walaupun ada orang datang, ya Rasulullah, ya Allah, itu orang datang tidak niat ikuti majelis, cuma pas lewat ketepaan lewat ketok ono perluing lo lah, ambil kau cetak apa lunggu. Yaitu jawab Allah Subhanahu wa taala, humul jalis la yashqa bihim jalisuhum, walaupun dia tidak ikut tapi dia duduk di situ, ya insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anqumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanah. Ini kabar gembira dari Nabi, dari Allah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kita berdiri dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis khair, majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iki kumpul kabeh, iki majelis zikir, baca Al-Qur'an, baca zikir, rotib, terus ditambah majelisul ilmi. Ono kabeh. Kan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar melihat sahabat-sahabat, kuno ono halakoh perkumpulan zikir, ini perkumpulan baca Al-Quran, ini perkumpulan satu mempelajari agama, mengajarkan halal dan haram. Akhirnya Nabi ngomong, kullukum fi khair, kalian semua ini adalah orang-orang yang telah berbuat baik, zikir baik, baca Quran baik, tapi aku duduk di tempat majelisul ilmi, tempat orang mengajarkan halal dan haram, mengajarkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Innama bu'itsu mu'alliman, aku diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Jadi setidaknya minim ya di majelis koyok ini yang kita bawa, kalau barokah insya Allah sudah pasti kita dapati. Dan itu ambil dari hadis Nabi, semoga dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum faedah-faedah yang kita dapati daripada majelis-majelis semacam ini. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yakin apa betul? Insya Allah harus yakin kita. Kita berbuat, kita beramal, kita mohon kepada Allah, yakin bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita mohon diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadullaha wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan kalian ini mungkin bil ijabah. Ya, kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan dosa atau mengabulkan doa-doa kalian. Jadi hajat-hajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin hajat pasti dikabulkan oleh Allah. Yakin apa betul? Yakin harus ada dalam diri kita.
Karena yakin ini termasuk dari keimanan. Al-yakin al-iman kulluh. Yakin merupakan keseluruhan daripada iman. Mohon kepada Allah pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Percaya napa boten iki? Mintalah kata Allah kepadaku, aku akan berikan. Iki Allah yang ngomong, Tuhan kita. Yakin apa ndak kira-kira? Kita mohon kata Allah, jaluk akan aku beri. Dan Allah tidak menyuruh, pasti Allah akan memberi. Ngongkon jaluk pasti dikai kon ngomong apa jaluk yang aku. Terus aku jaluk dikai ndak kira-kira? Jaluk be ambek wong ya sak cukupe ya, sak akeh. Ambek Gusti Allah jaluk sak akeh gak apa-apa, itu dianjurkan minta yang tinggi, khususnya urusan akhirat. Yakin kita bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita. Cuma kadang yang ngono, Allah yang menentukan waktunya, bukan kita. Makanya kalau awak dewe sering doa kok dah kabul ya doa ini. Sering napa mboten ngono kira-kira? Terutama urusan doa ndelek duit, urusan kerjaan sing enak, urusan duit sing akeh kok gak kabul. Nah, kadang doa juga perlu syarat. Dan ini Allah mengatakan, aku ijabahi, ojo putus asa dalam berdoa. Mohon kepada Allah dengan ngeringik. Apa ngeringik itu? Menangis. Arek cilik njaluk mbek bapak ibu ngalem ibu kok niki njaluk kuwi. Minta kepada Allah, nangis. Dan Allah senang, innallaha yuhibbul mulihin berdoa. Allah cinta orang-orang yang menangis dalam berdoa. Mohon kepada Allah dikabulno. Ya aku mau, cuma kita tidak tahu kapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ojo suudzon nyangka jelek kepada Allah. Aku wis nuwo apa kok ndak dikabul-kabulno iki. Apa ngene. Kita husnudzon kepada Allah. Mungkin belum waktunya ini dikabulkan, insya Allah suatu saat dikabulkan, dan itulah yang terbaik buat diriku. Husnudzon nyangka baik iki enak. Mungkin permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepingin rezeki, mohon kepingin ini, dialihkan ke yang lain. Kita mohon balik-balik supaya dapat rezeki yang lancar. Cuma kok gak oleh. Iki sering buat diri kita. Ya mungkin rezeki diberikan kita tidak berupa uang, tapi berikan berupa kesehatan. Enak dioleh duit, ambil oleh sehat. Ya enak karo-karo ya. Duit sehat itu duduk pilihan tapi ya. Dari kongkon milih ya jelas milih sehat. Duit-duit akeh awak remek, enak dah. Kan akeh ngono, kadang wong duit miliaran tapi awake remek. Kadang uripe di rumah sakit, duit akeh terus iso nikmati ta duit iki. Ya kadang Allah milih yang terbaik, dikei enak. Makanya kita kadang-kadang minta kepada Allah, bermohon, ini ya siku nyangka baik kepada Allah pasti diijabahi. Kita mohon ini diberikan oleh Allah, mungkin yang terbaik dikei sehat kayak ini. Sehat iki ono regane ndak? Bisa orang menghargai sehat? Sehat iki tidak bisa dihargai dengan apapun. Walaupun dunia seisinya dibanding sehat, enak ndi kira-kira? Jenengan dikei umpama dikei tanah sak Gresik gede. Sak Gresik iki piro duwe ya? Terus dikei urip iki sumpek, ojo loro ya. Dikei urip iki sumpek terus. Enak ndak kira-kira? Sumpek iki penyakit apa mboten? Penyakit sumpek iki kira. Wong bae wis sumpek iku judeg pikiran gak iso nyambung, dijak ngomong ngalor jawabe gitu. Kadang delok wong rokokan bae sumpek, sing disedot ndi? Sumpek sing disedot kadang iki apiye, iki anu biasa ngene wis sumpek walik lho. Akhirnya baru sadar. Soalnya kok ndase gak bek wong sumpek iki. Nah iki
sama Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat, ini termasuk nikmat yang besar yang tidak kita sadari. Cuma kadang apa awak dhewe kurang syukuri. Syukur enak. Ojo delok dangak tok kesandung akhirnya. Urusan dunia delok mlaku delok ning sor biar ketok ono watu ono iki enak kok. Tapi bae dangak terus loro kabeh. Dan ini memang ajaran dari Nabi, urusan dunia kita melihat yang lebih rendah dari kita. Jangan lihat yang atas, menurut sing atas kok ono parke. Selalu merasa kurang. Kan nih? Dalam hal ini coba mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk nikmat sehat. Nikmatan maubunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat orang banyak tertipu. Nikmat apa? Nikmat sehat dan nikmat kekosongan atau kesempatan. Nah, kita dikasih nikmat sehat ini kadang kita tertipu dengan nikmat sehat tidak kita gunakan di jalan yang benar. Tidak kita gunakan untuk ibadah, tapi itu kebalikannya kita gunakan untuk maksiat. Sehat ini sangat mahal. Deloken kira-kira saiki bandingna wong sugih ambek wong miskin ya. Isri kok. Wong miskin umpama ndase ngelu, lara flu, lara iki pilek atau kira-kira yang rumah sakit apa digawe Panadol? Paling jelas lorong yang kayak Panadol mari. Cuma baik wong sugih. Oh benar apa ngombe Panadol kira-kira? Wis akeh mlebu rumah sakit iki. Baik kita opname di rumah sakit iki. Apa ya semono ku di antara baik wong sugih iki mikiri dunya akeh. Baik wong miskin gak ono sing dipikir gak duwe-duwe apa sing ngabe dinikmati. Wong sugih si akeh sing dinikmati. Kadar itu kita kembali ke nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat sehat ini nikmat yang sangat besar sekali yang tidak bisa kita dibeli dengan apapun harganya. Berapa banyak orang kaya raya entek gara-gara berobat. Di rumah sakit duit entek di rumah sakit apa? Kepingin waras, gak waras-waras. Nah wak dewe wis dikei sehat, dikei mangan ya tetap sehari tiga kali. Kepingin tuku iki iso, kepingin mangan ambek nikmat. Kroso sing di sing kecut, sing asin, sing manis kroso kabeh. Nah terus umpama dicabut rasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ono penyakit itu. Jadi wong gak iso ngrasakno sing di sing kecut, sing di sing asin, sing di sing manis, sing di sing pahit. Melebu duren, sego, mangga iki kecut asin rasane podo enak tak kira-kira. Makanya kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalian tidak bakal bisa mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Termasuk di antara kita tadi yaitu nikmatus sehat. Setengah jam ini. Kurang didik. Kan pernah untuk cerita ya. Cerita didik gak apa-apa lagi. Ada seorang raja. Jenenge raja iku lak pasti sugih. Punya kerajaan dunya akeh iki akeh. Tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan satu tok gak iso ngentut. Ya apa itu? Satu ndak bisa ngentut. Coba jenengan sedina rong dina telung dina gak ngentut ya apa kira-kira? Kepikiran ndak? Nah ini raja tidak bisa ngentut, merasa sakit. Perut sakit, iki sakit kayak ono, tak iso ngentut-ngentut. Kita alhamdulillah ngentut sedina gak kena di. Cuma ngentutnya aja ning ngarepe. Oh. Akhirnya
berobat sana sini, berobatnya kono yang kini, gak waras-waras. Tidak ada yang bisa ngobati. Pingin cuma ngentut be awak dhewe alhamdulillah. Mangan telo akeh wis ngentut gak mandek. Gak mandek-mandek lah ngono ta. Gak ada obat-obatan wis. Iki berobat kemana-mana gak iso waras-waras. Akhirnya ada salah seorang solehin atau orang rotok majelis wong alim, coba kontakono berobat sama ibu, minta doakan sama dia, barangkali dia bisa mendoakan penyakitmu bisa sembuh. Akhirnya datang kepada orang soleh iki mau wong wali tak tekoh raja iki atau dipanggil orang itu, iki raja iki sudah manting-manting ngantang-manting terus loro gak sembuh-sembuh, kepingin doakno supaya bisa ngentut, katanya obatnya cuma ngentut, sudah bisa ngentut insya Allah enak. Nah ini ngentut itu larang gak kira-kira? Nah kayak mau ngoperasi jadi mari operasi gak oleh mangan kecuali mari tepat lah itu, dilarang makan kecuali mari ngentut. Iki kok gak ngentut iki enak ya kayak iya, tapi gak apa-apa wis. Akhirnya mau orang wali gitu akan iya tak dua waras, tapi dengan syarat apa? Kerajaan dan seisinya tak sampai. Ya apa PE jenengan umpama duwe omah gede, duwe motor kabeh loro umpama waras cuma tak sampai kabeh kon metu gak ada apa-apa, lek lambi kitok wis. Gelem ndak kira-kira? Cuma iso ngentut. Sing raja iki ya mikir ya. Ya ojo kabeh apa separuh wae. Separuh kerajaan ditukar dengan ngentut. Nah, akhirnya jari si wali iki, kalau kau kepingin semua kerajaan berikan kepadaku dan kau keluar dari kerajaan ini, kabeh semua isinya buat aku. Akhirnya mikir rojo, nah, terus aku duwe kerajaan isi duwe dunya akeh tapi uripku manting kelaran tok, tidak bisa menikmati. Dari raja ya wis PN kerajaan dan isinya semua yang cepat diwakna aku supaya iso betul. Ya sudah janji siap perjanjian sudah. Doakan oleh orang ini subhanallah tidak lama langsung ngentut. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu raja iki wis ngentut, raja ini konsekuen, ya sudah. Sekarang ini kerajaan dan diisinya milikmu, aku mau keluar dari raja ini. Nah, ini kok aneh ya. Wong wali kongkon dua no jaluk kerajaan. Tepat enggak kira-kira? Tapi apa? Ketika si raja ngomong sama si wali ini tadi, ini kerajaan sudah milikmu, dijawab sama si wali. Nah terus aku kayak apa kerajaan ini? Sedangkan harga kerajaan sama entut lebih mahal entut. Lah ono apa aku kon kayak sing luwih murah teko entut iki? Ya pengen kerajaan iki, aku ndak perlu kerajaan. Cuma ngajari apa? Biar tahu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak dihitung entut ambil kerajaan dan seisinya larangan entut. Lawak dewi pentino iso ngentut, iso kelekeen, iso ngitu, keluar kencing, buang air, BAB, ada tempatnya. Iki nikmat apa enggak kira-kira? Nikmat. Cuma kadang apa? Ya kita ikut kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Yang kita anggap nikmat itu cuma duwe-duwe akeh gak duwe-duwe gak nikmat memang gak duwe-duwe itu gak enak ya. Ya cuma berarti kesenangan itu bukan berarti dari uang. Cuma ini apa? Biar tahu kita bahwa pemberian Allah kepada kita ini sangat besar, dan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harganya tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijangkau dengan apapun, dihargai dengan apapun gak iso. Kayak contoh ini mau kerajaan ambil untuk si larangan itu. Maka dari itu coba kita berpikir akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita
kita yakin bahwa yang memberikan segalanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa betul? Yakin Allah yang memberikan semuanya. Kalau kita yakin bahwa semua ini yang kita miliki adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gratis, tidak dipungut biaya. Kita dikasih nafas enak, mangan enak, untu iso ini iso turu enak, dah atik bayar ke atik apa gratis. Jenengan lorong yang rumah sakit sik bayar. Kita tidak diberikan apa-apa. Dan dengan ini pun kita masih kurang bersyukur, bahkan kita kufur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah memberikan kita nikmat, kita balas dengan maksiat. Ini yang kita alami sekarang. Terus terang kita maksiat tidak pernah lepas, sedangkan Allah selalu memberi nikmat kepada kita. Nah, saiki umpama jenengan ambek wong ya, dikei duit bendino 100.000, atau dikei duit sing sugih-sugih bendino dikei 1 juta. Kira-kira bae wong iku njaluk tolong kalian jenengan dituruti napa mboten? Umpama Ustaz Reza ngekei sapa pipi iki, bendino dikei 1 juta ambek Ustaz Reza. Muka-muka temenan dia. Mari haji ki moro-moro rezeki bendino dikei 1 juta enak. Nah terus kira-kira Ustaz Reza njaluk tolong, "Pi, tolong jogokno omahku ya." Kira-kira dituruti apa ndak? Walaupun kono ono perlu ape lunga wurung. Karena apa? Karena orang ini telah berbuat baik kepada kita. Bendino kayak isakmene enggak yo isin aku. Kadang-kadang kita menawarkan diri, apa yang bisa aku bantu. Kayak dikongkon gak mungkin gak nurut. Gak mungkin melanggar perintah. Tapi kita kepada Allah diberikan segalanya, yuk kita masih selalu melanggar. Dan ini pun masih diberi oleh Allah. Kita diberikan nikmat, diberikan perintah oleh Allah, beribadah, sholat, ini lain, itu gratisan. Kita diberikan nikmat, diberi perintah, sih dikai ongkos. Alhamdulillah, kita punya Tuhan yang maha pemurah. Enak tapi cuma kita kadang kurang mau berpikir bahwa apa yang kita miliki ini semua gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma itu, untuk nikmat anggota badan kita mulai kepala sampai kaki ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dihargai dengan apapun dan tidak ada gantinya sama sekali. Saiki mau motor gane piro? Pikir nikmat iki itu kan. Motor siji regane piro? Gelem jenengan motor siji dijogok dikei duit 5 miliar. 5 miliar lho ya. Iki oleh omah piro nek kene iki? Tapi motornya dijogok siji, gelem lah kok mboten. Terus piro regane motor kira-kira? Ya kita alhamdulillah diberi mata yang sekecil ini bisa melihat kenikmatan Allah, ciptaan Allah yang indah. Belum nikmat yang lain, dikasih telinga, lidah, tangan, kaki. Makanya kayak awak dhewe ndelok ono wong sugih kaya, sugih wis motor iku mewah dak puluhan wae. Tak ora birang atus miliar, mungkin triliunan dunia. Cuma anake wong sugih kadang beling ya. Asik-asikan balapan motor anuan di KKP tapi ya. Akhirnya kecelakaan, kaki patah. Kaki patah karena dia orang kaya, bisa beli kaki. Tuku berapa miliar kaki. Tapi kaki palsu. Kira-kira melakui sapa do ndak? Gaya kaki palsu ya tetap melakui, ya tetap mincang. Tidak bisa jalan normal, gawe ekrang jangan melakui sorong. Padahal ada kaki. Mereka harta banyak, cuma apa dicukup sama Allah kayak pelajaran buat dia. Kalau kita mikir ya Allah, ini duitnya akeh tapi gak iso melaku.
Satu kaki palsu. Lah umpama ya dhek metu ijenan ta apa ambek koncoe. Moro-moro dioperasu kira-kira ya apa? Iso melayu ta? Duwe kaki iso tuku berapa miliar, cuma dioperasi kira-kira iso melayu napa mboten? Awak dhewe ya alhamdulillah ya si iso melayu, bukan nek bundak tetep pokoke iso melayu. Iku ape melangkah ngene tok wis gak kuat, mengke sak langkah rong langkah wis delosor. Apa? Diambil satu nikmat oleh Allah. Dan kita alhamdulillah wadifah kita, tugas kita adalah selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup akan bahagia. Kalau orang selalu sambat, keluh kesah, ngersulo, iki dijamin hidupnya pasti susah terus. Dek duwe susah dikei sik ngersulo. Kok kalau orang selalu hidup ngersulo, ikut dikasih apapun dia tetap merasa kurang. Tak duwe sepeda motor, dikei sepeda motor sik kepingin mobil. Tak duwe mobil, dikei mobil sik kepingin luwe cari yang lebih mewah. Ini terus tidak ada selesainya. Karena apa? Hidup tidak ada rasa syukur. Iki bukan berarti kita tidak boleh usaha. Usaha monggo, cuma ojo sambat. Kita kerja, minta kepada Allah, berusaha mencari, cuma rasa sambat buang. Syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wa in tarda bil maksum ishta munakaman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kau ridho, rela dengan apa yang diberikan oleh Allah, dari rezeki, kesehatan, semuanya, kau akan hidup munakam, kau hidup penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Apa? Ridho, rela dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tapi wa in lam takun tarda, apabila kau tidak rela, tidak ridho, sambat, keluh kesah, ngersulot ke uripe, aishta fi hazan, kau akan hidup selalu dalam kesedihan. Keloan wong sing uripe ngersulo tok kira-kira enak napa boten? Wis kita wae, kita ngersulo iku enak ndak? Enak. Tapi kalau kita mikir alhamdulillah wis diberikan sehat yang ngene. Delok yang bawah iku luwih soro uripe. Enak. Kita makan sehari 3 kali. Delok kono sik soro, kadang mangan, kadang ndak. Kita bisa nyekolah ke anak, bisa ingin delok yang lebih rendah, ojo delok sing dukur terus. Insya Allah akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita yakini bahwa segala yang kita miliki semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, kita bersyukur akan ditambah oleh Allah, akan kami tambah. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau tidak bersyukur, kufur akan nikmat, ketahuilah bahwa adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua lewat majelis ini selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada karunia sehat, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat aman dalam hidup bernegara ini nikmat yang besar, ini yang patut kita syukuri, dan semoga dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita semua sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang memiliki hutang semoga dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar dari majelis ini kecuali hajat-hajat kita diampuni oleh Allah, dosa kita dikabulkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyyan wa la mahruman. Wa marghudna bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina sholihin rabtan la yanhal, warzuqna kamalal iktida bihim wahsyurna ma'ahum
wajma'na fid dunya wal akhirah. Allahumma la nansarif min hadzal jam' ila maghfurin dzunubina masturin uyubina maghdiyin hajatina bi rahmatika ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Anjisana rahmatan min indik nashhad biha fid dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ya min ahsyamil dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwen temenan akhirnya. محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد اشرف الاعراب والعجمين محمد خير ما يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حفيظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويات للنور ديناته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو الشرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من منظرين محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق النذير به محمد مجملا حقا على عالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيراته محمد ظاهر بسائر الدهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طابت
الدنيا بمعساته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم مات الناس شفيعنا محمد نور الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان قديم الإحسان. أملك علينا من إحسان. علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita mohon semoga Ustaz Reza dan para haji yang lain semoga dijadikan haji mabrur, sa'yan masykurah, tijaratan matabur, jamir kejian dan musafirin, dan semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ala rija ila autanihim illa sani min ghanimin muzakwirin bitaqwal khairat wal masarat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait tawallana fiman tawallait barik lana fima ata'id wa birahmatika syarra ma qadait aina bidan wa ta'ala wa nuzul min nabi sallallahu alaihi wa ta'ala sanaka alhamdulillah wa qad astaghfiruka bilak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ربي زدني علما وارزقني وهبا من الخير.
Muslim.